Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang PPh pasal 25. Jadi isi konten dari PPh pasal 25 ini yang pertama itu ada pengertian PPh pasal 25, yang kedua ada dasar hukum PPh pasal 25, yang ketiga itu ada wajib pajak yang membayar PPh pasal 25, yang keempat ada cara menghitung PPh pasal 25, yang kelima ada prosedur pembayaran PPh pasal 25, yang keenam ada sanksi keterlambatan PPh pasal 25, dan yang terakhir ada contoh kasus. Yang pertama ada pengertian dari PPh pasal 25. PPh pasal 25 ini adalah pembayaran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak secara angsuran setiap bulannya, sehingga wajib pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar sekaligus pada batas waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum PPh pasal 25. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 7 tahun 2021 tentang HPP atau Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang dimana undang-undang ini pada pasal 25 secara eksplisit mengatur kewajiban pembayaran angsuran PPh oleh wajib pajak badan atau orang pribadi. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Di peraturan ini mengatur lebih rinci ketentuan teknis pelaksanaan UU PPh termasuk mekanisme penghitungan PPh pasal 25. Kemudian yang ketiga, itu ada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 215/PMK 03/2018 tentang penentuan besarnya angsuran pajak penghasilan pasal 25 dalam tahun berjalan, yang dimana PMK ini memberikan petunjuk teknis terkait penghitungan, pengurangan, dan pengecualian angsuran PPh pasal 25. Wajib pajak yang membayar PPh 25 mencakup individu dan bahan usaha yang memiliki penghasilan kena pajak. PPh 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang dibayarkan secara mandiri setiap bulan berdasarkan penghasilan yang diperoleh dalam tahun berjalan. Lalu ada jenis-jenis wajib pajak, ada 2, yaitu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Untuk wajib pajak badan yaitu perusahaan yang terdaftar dan memiliki penghasilan kena pajak, dan juga menghitung PPh 25 berdasarkan penghasilan neto yang diperoleh. Lalu wajib pajak orang pribadi yaitu individu yang memiliki penghasilan, termasuk pengusaha, menghitung PPh 25 ini berdasarkan peredaran neto yang diperoleh. Lalu ada juga pembayaran dan batas waktu. Untuk pembayaran sendiri dan batas waktu yaitu PPh pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Lalu penghitungan angsuran yaitu besarnya PPh pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak adalah 10% dari penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12. Lalu ada penghitungan PPh 25. Untuk penghitungan PPh 25 untuk wajib pajak badan yaitu menggunakan tarif 25% dari penghasilan kena pajak, dan angsuran dihitung berdasarkan SPT tahunan tahun sebelumnya. Lalu untuk wajib pajak orang pribadi menggunakan tarif 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan, dan angsuran dibayarkan berdasarkan penghasilan yang disetahunkan dibagi 12. Lalu subjek pajak PPh pasal 25 yaitu untuk wajib pajak badan termasuk perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak, dan untuk wajib pajak orang pribadi termasuk individu yang memiliki penghasilan kecuali yang penghasilannya dikenakan PPh final. Oke, yang selanjutnya ada cara menghitung PPh pasal 25. Jadi, pajak penghasilan yang terutang menurut SPT PPh tahun lalu dikurangi dengan yang pertama, itu ada PPh yang dipotong dalam pasal 21 dan pasal 23. Yang kedua, PPh yang dipungut dalam pasal 22. Dan yang ketiga,
PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dalam pasal 24. Nah, kemudian total dari PPh 21, 22, 23, dan 24 dibagi dengan 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Baik, selanjutnya untuk prosedur pembayaran PPh pasal 25 itu dilakukan dengan 2 tahapan. Yang pertama membuat kode billing dan yang kedua melakukan pembayaran. Untuk pembuatan kode billing itu bisa dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak atau non-Direktorat Jenderal Pajak dan Internet. Untuk di Direktorat Jenderal Pajak itu bisa dilakukan di KPP atau KP2KP, lalu yang kedua di Agen Kering Pajak dengan nomor 021 1500 200 dan layanan elektronik DJP. Nah, untuk non-DJP dan internet bisa dilakukan di petugas bank atau persepsi, lalu di internet banking dan di penyedia jasa aplikasi perpajakan. Untuk pembayaran itu bisa dilakukan di internet banking, mobile banking, teller bank atau pos, dan ATM. Adapun untuk langkah pembuatan kode billing itu bisa langsung masuk ke website DJP Online. Lalu login menggunakan NPWP dan kata sandi, serta masukkan kode keamanan yang tersedia. Yang kedua, pilih menu e-billing. Setelah login di dashboard utama, pilih menu bayar lalu klik e-billing. Kemudian, isi formulir surat setoran elektronik atau SSE dengan detail. Yang pertama itu ada nama, lalu NPWP dan alamat yang akan terisi secara otomatis. Lalu kita hanya perlu mengisi jenis pajak. Nah, untuk pajak PPh pasal 25 itu kita isi dengan 41125. Lalu untuk jenis setoran, pilih kode jenis setoran. Nah, untuk 200 itu setoran massa dan 300 untuk setoran tahunan atau lainnya. Yang C itu ada masa pajak. Nah, masa pajak ini tahun berapa pajak yang akan dibayar. Lalu yang D ada nomor ketetapan. Nomor ketetapan ini jika ada, masukkan nomor ketetapan itu opsional untuk denda atau tagihan tertentu. Yang kelima itu jumlah setoran. Itu masukkan jumlah pajak yang akan dibayar atau disetorkan ke negara. Lalu langkah yang keempat ada konfirmasi data. Nah, kita harus pastikan semua data yang dimasukkan sudah benar. Lalu klik simpan untuk menyimpan kode billing, kemudian klik buat kode billing. Lalu yang kelima, cetak kode billing. Nah, setelah membuat kode billing seperti yang sudah saya jelaskan di awal, tahap yang kedua itu kita bisa langsung melakukan pembayaran melalui internet banking, mobile banking, teller bank atau pos, ataupun ATM. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada sanksi PPh pasal 25, yang mana jatuh tempo pembayaran dan pelaporan SPT masa PPh pasal 25 ini paling lambat yaitu tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Nah, namun apabila terjadi kendala atau telat bayar pajak, sanksi keterlambatannya yaitu pengenaan bunga sebesar 2% per bulan. Dihitung dari mana? Nah, untuk dihitungnya itu dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran pajak tersebut. Contoh untuk kasus PPh pasal 25 yaitu untuk soalnya sendiri penghasilan neto PT Kuat Rekasa tahun 2017 adalah 300 juta. Perusahaan memiliki sisa kerugian yang belum dikompensasikan pada tahun 2016 adalah 100 juta. Pada tahun 2017, pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar 14 juta. Selain itu, di tahun 2017 juga tidak ada pajak yang terutang ataupun dibayar di luar negeri. Untuk pertanyaannya yaitu hitunglah berapa angsuran PPh pasal 25 yang masih harus dibayar oleh PT Kuat Rekasa. Untuk jawabannya sendiri yaitu
penghasilan neto dikurangi kompensasi kerugian sama dengan 300 juta dikurangi 100 juta sama dengan 200 juta. Lalu PPh terutangnya untuk tahun 2018 yaitu 25% dikalikan hasil dari kompensasi tadi yaitu 200 juta sampai dengan 50 juta. Untuk kredit pajaknya sendiri ada di soal yaitu PPh yang dipotong atau dipungut 14 juta. Dan selisihnya sendiri yaitu 50 juta dikurangi 14 juta sama dengan 36 juta. Di mana selisih antara PPh terutang dengan kredit pajak menjadi dasar perhitungan besarnya PPh pasal 25 per bulan. Dengan demikian, perhitungan PPh pasal 25 tiap bulan ada yaitu 36 juta dibagi 12 bulan yang sama dengan 3 juta. Oke, jadi kesimpulan dari PPh pasal 25 ini yaitu merupakan sistem pembayaran pajak penghasilan secara angsuran bulanan yang bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak sehingga tidak harus membayar pajak dalam jumlah besar sekaligus pada saat jatuh tempo. Nah, dasar hukumnya meliputi UU Pajak Penghasilan, PP nomor 55 tahun 2022 dan PMK nomor 215/PMK 03/2018. Wajib pajak yang termasuk dalam ketentuan ini mencakup individu dan badan usaha dengan penghasilan kena pajak. Perhitungan angsuran didasarkan pada pajak terutang tahun sebelumnya, dikurangi kredit pajak seperti PPh pasal 21, 22, 23, atau 24, kemudian dibagi 12 bulan. Nah, untuk prosedur pembayarannya dilakukan melalui sistem DJP online dengan berbagai metode seperti internet banking atau teller bank. Batas waktu pembayarannya yaitu tanggal 15 bulan berikutnya dan keterlambatan dikenakan sanksi berupa bunga 2% per bulan. Dengan mekanisme ini, PPh pasal 25 memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara bertahap, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.